Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang kaidah penggunaan diksi. Adapun anggota dari kelompok 5 sendiri yaitu yang pertama ada Gita Mentari Yuliananta dengan NIM 42014211105. Kemudian ada Gaida Salma Salsabila dengan NIM 42014211077. Lalu ada Septiana Dwi Satiti dengan NIM 42014211081. Lalu ada M. Saifi Alwi Nugroho dengan NIM 51014211053. Lalu Elma Aisyah Putri dengan NIM 51014211055. Dan yang terakhir ada Rahmawati Riani Mutakin dengan NIM 51014211067. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Septiana Dwi Satiti. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian diksi. Secara garis besar, diksi adalah pilihan kata yang paling tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan pada kalimat. Pilihan kata tersebut dipilih oleh penulis atau pembicara secara sadar untuk menggambarkan cerita yang dibuat agar mendapat efek tertentu dari pembaca atau pendengar. Pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama, dari Goris Keraf. Diksi adalah kemampuan untuk membedakan nuansa makna dari gagasan yang disampaikan secara tepat. Yang kedua, diksi adalah pemilihan kata-kata di mana yang sesuai untuk digunakan dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan dengan gaya penyampaian kata yang sesuai dengan situasi. Kemudian dari Harimurti, pengertian diksi menurut Harimurti merupakan kejelasan lafal dan pilihan kata dalam mengarang maupun berbicara di depan umum untuk memperoleh efek atau feedback tertentu. Kemudian dari Susilo Marsurudin, pengertian diksi menurut Susilo Mansurudin mencukuplah singkat, yaitu diksi adalah pilihan kata. Menurut KBBI, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang mengandung makna yang tepat dan sesuai atau selaras dengan konteks kalimat. Dan yang terakhir dari Endre. Endre berpendapat bahwa diksi merupakan penggunaan kata yang sesuai untuk mewakili perasaan, pikiran, ide, dan gagasan yang ingin disampaikan dalam suatu pola dalam kalimat tertentu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salma. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu pentingnya pemilihan diksi yang tepat. Penggunaan pilihan kata yang tepat dalam sebuah karangan tulisan maupun cerita yang disampaikan sangatlah penting. Tujuannya agar setiap kata yang digunakan untuk menyampaikan gagasan bisa sesuai dengan konteksnya, sehingga pembaca maupun pendengar pun tidak akan salah paham dengan apa yang disampaikan. Indikator untuk menentukan diksi. Indikator untuk menentukan tepat tidaknya diksi yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kata yang dipilih dapat mengomunikasikan gagasan yang ingin disampaikan dengan tepat dan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Tidak menghasilkan penafsiran atau pemaknaan kalimat yang ambigu untuk menghindari salah paham. 3. Target komunikasi yang ingin dicapai sesuai yang diharapkan termasuk dalam memilih kata untuk lawan bicara pada tingkat pendidikan atau usia tertentu. 4. Mendapatkan feedback yang baik dari pembaca maupun pendengar seperti yang diharapkan dalam bentuk antusiasme dan tingkat kepahaman mereka. Unsur-unsur diksi. 1. Fonem. Fonem merupakan bunyi bahasa yang mirip kedengarannya namun sebenarnya berbeda dan menyebabkan perbedaan arti. 2. Vokal dan konsonan. Vokal merupakan huruf-huruf yang menghasilkan bunyi A, I, U, E, O. Sedangkan konsonan merupakan huruf-huruf selain kelima huruf tersebut, seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Lalu yang ketiga ada suku kata.
Suku kata merupakan unit pembentuk kata yang tersusun dari fonem, vokal, dan konsonan. Next. Unsur-unsur diksi yang keempat adalah kata benda. Kata benda atau nomina merupakan tingkatan atau kelas kata yang menyatakan nama, tempat, benda, maupun nama seorang. Yang kelima, infleksi. Infleksi merupakan perubahan bentuk kata tanpa mengubah kelas kata atau identitas leksikal kata tersebut. Yang keenam, uterans. Uterans merupakan subelemen yang mempengaruhi diksi dengan penggunaan dan pemahaman yang jelas dan efektif berdasarkan kemampuan bahasa. Yang ketujuh, konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubungan atau kata sambungan yang mana kata tersebut digunakan untuk menghubungkan ungkapan, kata, maupun kalimat. Selanjutnya, ciri-ciri diksi. Yang pertama, menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat. Misalnya, jika tinggal di Jawa, maka lingkungan yang tinggal di daerah tersebut kurang dapat memahami bahasa Minang, begitupun sebaliknya. Maka salah satu ciri diksi yang tepat adalah dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna kata dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. Selanjutnya adalah syarat-syarat diksi. Yang pertama adalah penulis atau pembicara harus pintar dalam memilih kata yang sesuai untuk menyusun kalimat yang bermakna agar gagasan dapat tersampaikan dengan baik. Kedua, penulis atau pembicara harus memiliki kemampuan untuk membedakan nuansa makna secara tepat dalam kata yang dipilih untuk membentuk suatu kalimat atau paragraf, sehingga pembaca atau pendengar bisa memahami dengan baik dan komunikasi dua arah pun dapat terjalin secara efektif. Yang ketiga, penulis atau pembicara harus bisa menguasai berbagai kosakata dan mampu menggunakan kosakata tersebut ke dalam kalimat yang tepat, jelas, efektif, dan mudah dipahami. Selanjutnya, tidak menggunakan pengulangan kata, karena pengulangan kata akan membuat kalimat yang dibuat menjadi boros, tidak efektif, dan terkesan berbelit-belit. Kalimat yang digunakan harus menggunakan diksi yang ringkas agar tidak boros kata-kata. Usahakan kalimat yang dibuat ringkas dan jelas agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, sederhanakan struktur kalimat. Sebisa mungkin tidak perlu menggunakan anak kalimat dan gunakan bahasa radio atau bahasa tutur sehari-hari. Pecahlah ke dalam beberapa kalimat jika menentukan kalimat yang memiliki anak kalimat. Hindari pemborosan kata. Seringkali dalam sebuah kalimat terdapat kata-kata yang sebenarnya tidak perlu ditulis karena tidak memiliki fungsi sebagai pelengkap maupun pendukung kata lainnya. Yang terakhir, hindari penggunaan kata yang memiliki fungsi dan makna yang sama. Diksi yang berlebihan yang biasanya digunakan untuk menekankan arti yang tegas sebenarnya sangat tidak perlu, sehingga sebisa mungkin hindari penggunaan dua kata yang makna dan fungsinya sama. Lalu ada fungsi diksi, yaitu yang pertama melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal, kedua membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat sehingga menyenangkan penyimak atau pembaca. Yang ketiga, mewujudkan komunikasi yang berterima. Yang keempat, menciptakan atmosfer yang kondusif. Yang keenam ada menghindari dan mencegah perbedaan persepsi atau interpretasi. Yang ketujuh, mencegah salah pemahaman. Dan yang terakhir, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Lalu ada jenis diksi berdasarkan maknanya. Yang pertama ada makna denotatif. Makna denotatif yang dimaksud adalah makna asal atau makna dari sumber aslinya sebuah kata maupun kalimat. Contohnya, Rina sudah beberapa hari tidak masuk karena tulang punggungnya sakit. Yang dimaksud tulang punggung di sini adalah tulang pada bagian punggung Rina yang sakit. Lalu ada makna konotatif.
Makna konotatif yang terdapat dalam susunan kata maupun kalimat merupakan makna hiasan dan berarti makna yang bukan sebenarnya. Contohnya, sejak ayahnya meninggal, kakak pertamanya menjadi tulang punggung bagi keluarga. Tulang punggung di sini maksudnya tulang punggung dalam artian tumpuan bagi orang lain di keluarga. Lalu ada jenis diksi berdasarkan konteks. Yang pertama, konteks linguistik. Konteks linguistik mencakup konteks hubungan antara kata dengan kata dalam frasa atau kalimat, hubungan antara frasa dalam sebuah kalimat atau wacana, dan juga hubungan antara kalimat dalam wacana. Contoh, setiap akhir pekan aku selalu berkunjung ke rumah nenek. Rumah nenek mengandung pengertian milik. Ibu baru saja membeli sebuah toples kaca. Toples kaca mengandung pengertian terbuat dari. Yang kedua ada konteks non-linguistik. Konteks non-linguistik mencakup dua hal, yaitu hubungan antara kata dan barang atau hal, dan hubungan antara bahasa dan masyarakat atau disebut juga konteks sosial. Contoh, kami mohon maaf dan kami mohon ampun istri kawan saya dan bini kawan saya. Selanjutnya adalah jenis diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama ada sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama. Contoh katanya adalah pria dan laki-laki, pintar dan pandai, sulit dan sukar. Selanjutnya adalah antonim. Antonim adalah dua buah kata yang memiliki makna berlawanan. Contoh katanya adalah kaya dan miskin, panas dan dingin, luas dan sempit. Berikutnya adalah homonim. Homonim adalah suatu kata yang memiliki lafal dan ejaan sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya adalah bulan, nama kalender atau nama satelit, genting, kawat, atau atap rumah. Homofon. Homofon adalah suatu kata yang memiliki makna dan ejaan yang berbeda, tetapi memiliki lafal yang sama. Contohnya adalah bank dan bank, masa dan masa, rok dan rok. Kemudian adalah homograf. Homograf adalah suatu kata yang memiliki makna dan lafal yang berbeda, namun ejaannya sama. Contohnya adalah apel, buah atau kumpul, tahu, makanan atau situasi. Berikutnya adalah polisemi. Polisemi adalah suatu kata yang memiliki banyak pengertian. Contohnya adalah kepala sekolah, keras kepala, kepala surat, kepala sakit. Kata kepala memiliki makna lebih dari satu. Berikutnya ada hipernim. Hipernim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Contohnya adalah buah, kendaraan, dan sayuran. Sedangkan hiponim adalah kata-kata yang mewakili artinya oleh kata-kata hipernim. Contohnya adalah mawar, melati, kamboja, merah, kuning, putih, semangka, melon, jeruk, dan anggur. Selanjutnya adalah kesalahan penggunaan diksi. Yang pertama ada ketidaktepatan dalam pemilihan kata, ketidakbakuan kata, ketidaksesuaian atau kecocokan kata dalam kalimat, dan ketidaklangsungan atau tidak ekonomis kata yang dipilih dalam kalimat sehingga kalimat menjadi tidak efektif. Selanjutnya juga ada kesalahan pemilihan kata daring menjadi online, kesalahan pemilihan kata kualitas menjadi kualitas, kesalahan pemilihan kata mendeskripsikan menjadi menggambarkan. Kemudian ada kesalahan penulisan kata dianalisis menjadi dianalisis. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.